Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayolah ikhwah muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, ikhwan dan akhwat, teman-teman Facebook dan juga para member grup Tilawatul Quran Bitajwid. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Jalla fi'ula untuk dapat melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran kita via Facebook ini dalam mempelajari tahsin dasar ataupun tahsin level dasar dari buku Al-Marhalah yang kita bahas. Dan mudah-mudahan antum semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT, taufik dan segala kemampuan untuk dapat memperbaiki sedikit demi sedikit dari kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga dapat mewujudkan ataupun mempraktekkan tajwid sebagaimana Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan selalu berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan apa yang kita harapkan tersebut, dan tidak henti-hentinya berdoa dan juga berlatih di rumah masing-masing dari berupaya memperbaiki bacaan Al-Quran tersebut. Nah, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman dan para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, di kesempatan ini, kesempatan awal ini, Anda akan koreksi terlebih dulu bacaan dari kaum muslimin yang telah dikirimkan melalui WA, dan kita mulai dari bacaan yang telah dikirimkan. Itu bacaan surah Al-Ikhlas yang dikirimkan oleh para member. Yang pertama kita koreksi dan kita dengarkan bacaan dari saudara kita di Ugi Abdullah di Pontianak. Kita dengarkan suara beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak. Untuk dua rakaatnya sudah terpraktekkan alhamdulillah, juga bacaan huruf-huruf yang dipantulkan ketika membaca surah Al-Ikhlas ini sudah dibantulkan. Hanya saja dalam membedakan pantulan besar, pantulan kecil dan sedang, ada satu poin tadi yang kurang tepat penerapannya, sebagaimana yang telah disampaikan pada Selasa yang lalu.
dan juga Selasa 2 pekan yang lalu, bahwasanya dalam memantulkan huruf-huruf sukun yang ada 5 huruf yang berhak untuk dipantulkan ataupun yang harus dipantulkan ketika sukun ataupun disukunkan, ada tingkatannya, ada pantulan kecil, pantulan sedang, pantulan besar. Di surah Al-Ikhlas lam yadid di ayat ketiga itu pantulan kecil, berbeda dengan yulad di ujung ayat ketiga. Apa beda pantulan besar dan kecil? Sebagaimana yang telah dicontohkan pada Selasa yang lalu, bahwasanya dia memantul, akan tetapi pantulannya tidak memutus suara kita antara huruf sebelum huruf dal tersebut dengan huruf waw setelah huruf dal. Dia memantul, akan tetapi tidak putus suaranya. Yang diperhatikan dari saudara kita Ugi Abdillah tadi, putus bacaannya antara lam yalid wa lam yulad. Seharusnya lam yalid tersebut pantulannya tidak memutuskan suara dengan huruf waw setelahnya. Prakteknya lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Jadi bisa dikatakan sambilan untuk memantulkannya, sehingga tidak terputus antara suara dal yang pantul dengan waw yang setelahnya. Kalau masalah yang lainnya, alhamdulillah sudah bagus dalam prakteknya, dan bacanya sudah mulai pelan dari praktek saudara kita Ugi Abdillah atau Ugi Abdullah di Pontianak. Taib, barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Bang Syafri di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Taib, itu bacaan dari Bang Syafri di Pekanbaru. Dalam prakteknya, masalah panjang mad dua rakaat alhamdulillah sudah terpraktekkan, qalqalah juga sudah terpraktekkan, dan juga huruf pengucapan fathah. Namun ada koreksi beberapa poin. Yang pertama, di kalimat ta'awudz, Bang Syafri tadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini nunnya terbaca nasyaitonir rajim. Permasalahannya di sini sebenarnya bukan dina seperti sebenarnya, akan tetapi dari pengucapan shin, dari cara mengucapkan shin. Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa waktu lalu, di awal-awal pembahasan buku Al-Marhalah jilid pertama yang pernah disampaikan, walaupun sebagian yang belum di-live-kan secara live video di Facebook ini, bahwasanya pengucapan huruf shin, bibir tidak dimonyongkan. Pengucapan huruf shin, bibir tidak dimonyongkan, kecuali shin tersebut berharokat dhammah. Maka ketika membaca sya di kalimat ta'awudz, minasya, jangan dimonyongkan, jangan dimanyungkan
dimanyunkan bibirnya. Jangan dimonyongkan, jangan dikedepankan bibirnya. Tadi dalam praktek Bang Syafri dibaca syaita, sehingga mempengaruhi pengucapan huruf nun sebelumnya, sehingga terbaca tadi minasyaita. Seharusnya dibaca minasyaita, asya, nasya, jangan nasya. Tadi monyong sehingga terbaca no, huruf na fathah tadi. Dibacanya yang tepat adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian penerapan qalqalah kecil sudah betul, alhamdulillah. Tetapi untuk qalqalah sedang, karena di ujung-ujung ayat ini qalqalahnya adalah qalqalah sedang semuanya, kurang jelas dalam pantulannya, kurang jelas yang dipraktikkan oleh Bang Syafri tadi. Di ayat pertama seperti ini sudah jelas tadi. Di ayat ketiga dan keempat kurang jelas pantulan sedangnya. Sebagaimana atau bagaimana Bang Syafri mempraktekkan tadi di dal ujung ayat pertama, maka seharusnya seperti itu juga dipraktekkan di dal ujung ayat kedua, ujung ayat ketiga, ujung ayat keempat. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jelas pantulannya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Jelas pantulannya. Lad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Tadi kurang jelas pantulan sedangnya dari praktek Bang Syafri, dan mudah-mudahan dilatih. Barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya, datang dari Sandi Alfian, ya, Pak Sandi Alfian di Karawang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan dari Pak Sandi Alfian di Kota Perawang. Dan alhamdulillah sudah pelan bacanya dibandingkan yang beberapa kali pertemuan yang lalu. Dan intonasinya sudah tenang. Kemudian untuk praktek qalqalahnya sudah dipraktekkan, alhamdulillah, madrokat juga. Dan sedikit koreksiannya di lam yalid, qalqalahnya kecilnya sama halnya dengan praktek dari saudara kita tadi, Ugi Abdullah atau Ugi Abdullah di Pontianak. Praktek yang dipraktekkan oleh Pak Sandi Alfian di Kota Perawang, lam yalid tersebut masih terputus. Hampir sama bunyinya tadi dengan yulad. Dan seperti yang telah sampaikan, lam yalid itu dia adalah qalqalah kecil, sehingga pantulannya kecil, tidak memutuskan suara antara dal dengan huruf setelahnya. Dibacanya lam yalid wa lam yulad, sehingga tidak dibaca seperti lam yalid, lam yalid, sambilan saja lam yalid,
yalid wa lam yulad. Tidak juga dibaca e sebenarnya, namun dia dibaca fathah yang agak miring, fathah yang tidak sempurna. Lam yalid, yalid, lam yalid wa lam yulad. Seperti itu prakteknya. Ya, barakallahu fiik untuk Pak Sandi Alfian di Kota Perawang. Berikutnya bacaan dari Bang Olive Saputra di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, itu bacaan dari Bang Olive Saputra dari surah Al-Ikhlas. Untuk mad dua rakaatnya sudah terpraktekkan alhamdulillah, dan praktek qalqalahnya sudah tepat alhamdulillah. Dan untuk koreksi ini sedikit saja, bahwasanya pada pekan yang lalu dalam pembahasan surah Al-Ikhlas ini kita telah merincikan berapa huruf yang tebal, berapa huruf yang tipis. Apa ciri-ciri huruf yang tertebalkan atau huruf tebal adalah ketika fathah dia agak membulat mulutnya. Ketika fathah agak membulat mulutnya. Maka kalau huruf-huruf tipis yang terbulatkan bibirnya ketika membaca fathahnya, maka huruf tipis tersebut telah tertebalkan. Ya, di surah Al-Ikhlas ini sebagaimana yang telah disampaikan pada pekan yang lalu, ada 4 tempat yang harus ditebalkan bacaannya, huruf-hurufnya, maka yang lainnya tidak. Yang pertama adalah huruf qaf di awal surah, kemudian kalimat Allah 2 kali, ayat pertama dengan ayat kedua, Allahnya saja, lamnya saja, Allah, Allahnya saja. Kemudian shad di ayat kedua, Allahus somad, maka yang lain tidak. Tadi yang terpraktekkan oleh saudara kita Bang Olive Saputra, ini tinggal melatih saja lagi, menyempurnakan, memaksimalkan kemampuan untuk bisa melatihnya. Dalam kalimat ayat pertama, qul huwallah, huwanya terbaca huwo. Sekarang sebagaimana yang praktekkan caranya pada pekan yang lalu dalam melatih untuk membedakan tebal dengan tipis, dipisahkan dulu hurufnya. Allah, 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 Allah. Sekarang wa kita coba. Wa, Allah, wa, Allah, wa, maka ketika nyambung tetap wa juga nanti bacanya. Wa, jangan wo, tapi wa, wallah, qul huwallahu ahad. Jadi setelah hu yang tumah sebelum wa, kemudian dikembalikan bibirnya. Jangan terlalu ke belakang, tidak juga, tetapi dihindarkan termonyongkannya bibir. Huwallah, qul huwallahu ahad. Dan di ayat kedua, Allah,
Jangan Allah, tapi A. Allahu. Allahus Samad. Allah, jangan Allah. Baik, itu perhatiannya. Jadi dieja, dipisahkan dulu antara A atau Wa dengan Allahnya, dengan lam tebalnya. A, Allah. A, Allah. Maka dalam mengucapkan Allah itu bukan bibir yang dimonyongkan, tapi lisannya. A, Allah. Allah. Jangan Allah. Jangan huwallah. Tapi huwallahu ahad. Baik, itu saja untuk Bang Olive Saputra Kursian bacaannya. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Widi Priyatna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan dari saudara kita Mang Widi Priyatna dari bacaan surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah bagus prakteknya untuk level dasar ini. Pengucapan mad dua harokatnya, qalqalahnya dan juga huruf tipis dan tebalnya. Barakallahu fiik. Ya, dipertahankan bacaannya dan mungkin bisa dilatih kembali, dilatih dan dibiasakan bacaan seperti ini sehingga tidak luntur lagi kualitas pengucapan huruf-hurufnya. Barakallahu fiik untuk Bang Widi Priyatna. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya datang dari Nasrul Maulana. Latihan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, itu bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana dari surat Al-Ikhlas, dan prakteknya juga sudah bagus, alhamdulillah, dan mad dua rokatnya juga, kemudian qalqalahnya juga sudah dipraktekkan dengan benar, qalqalah sedang dan kecil. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Nasrul Maulana. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari saudari kita
di sini Jihan Hafizah. Jihan Hafizah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, itu bacaan dari saudari kita Jihan Hafizah dari praktek surat Al-Ikhlas. Untuk koreksinya yang pertama adalah bacanya masih terlalu cepat. Bacanya masih terlalu cepat. Diperlambat lagi untuk intonasinya. Kenapa harus lambat? Karena ini kita baru berlatih di level dasar, sehingga harus ditenangkan bacaannya terlebih dulu, sehingga bobot huruf per huruf dari makhrajnya bisa dirasakan, sehingga nanti kalau sudah terbiasa dengan bacaan pelan dengan kualitas huruf yang tepat, insya Allah ketika melajukan sedikit bacaannya tidak akan merubah pengucapan huruf-hurufnya. Oleh karena itu kita berlatih dulu untuk bacaan pelan sehingga bisa dirasakan makhraj huruf per hurufnya, karena makhraj huruf tersebut penting dan juga sifat huruf tersebut penting pengucapannya untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Oleh karena itu sekarang mulai dari awal ini terlebih dulu untuk bacaan pelan sehingga bisa terlatih dan terbiasa lisan ini dengan makhraj yang pas. Nanti suatu saat atau ketika sudah selesai belajar tahsinnya ataupun menghafal Al-Qur'annya bisa dilajukan sedikit bacaannya. Baik, barakallahu fiik untuk Jihan Hafizah. Berikutnya bacaan dari Healthy ibu atau saudara kita Healthy Rusmaya Sari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, barakallahu fiik. Itu saudara kita, bacaan dari Healthy Rusmaya Sari dari surah Al-Ikhlas. Untuk kesetaraan mad dua rakaatnya sudah terpakai alhamdulillah, dan pokolannya juga sudah. Hanya saja sama dengan halnya dengan bacaan sebelumnya, bacaan dari saudari kita Jihan Hafizah terlalu cepat bacaannya. Sekarang coba diperlambat intonasinya sehingga bisa merasakan makhraj hurufnya. Sama halnya dengan koreksi untuk saudari kita Jihan Hafizah tadi. Barakallahu fiik. Untuk Healthy Rusmaya Sari diperlambat bacaannya sehingga bisa merasakan bobotnya. Apa yang kurang terasa tadi bobotnya ketika mengucapkan Allah dua kali. Allah itu tebal, sehingga kalau terlalu cepat kurang dirasakan lisannya. Qul huwallahu ahad, kurang rasa. Dipelankan bacaan sedikit sehingga terasa tasydidnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Seperti itu. Diperlambat intonasinya sedikit sehingga kadar mad dua rakaat juga bisa dirasakan nantinya. Ya, barakallahu fiik untuk Healthy Rusmaya Sari. Bacaan berikutnya dari Wina Aldani.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiq. Itu bacaan dari saudari kita Wina Al-Dani. Untuk mad dua harokatnya alhamdulillah sudah terpraktekkan, sudah setara praktek mad dua harokatnya, dan juga huruf qalqalah juga sudah terpraktekkan. Hanya saja di sini dalam mempraktekkan membaca huruf-huruf yang bertasydid, itu penekanannya membaca huruf-huruf yang bertasydid, mulai dari ta'awudz tadi sampai surat Al-Ikhlas sampai terakhirnya. Dalam praktek membaca huruf-huruf yang bertasydid, membaca huruf sebelum huruf bertasydid, jangan lambat untuk masuk ke tasydidnya. Seakan-akan bacaan dari saudara kita tadi Wina Al-Dani seakan-akan memanjangkan huruf sebelum huruf yang bertasydid. Contohnya tadi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Seharusnya langsung nempel dia. A'udzu billahi jangan minasyaitonir rajim. Jangan rajim, rajim. Bismillah, sama ya. Jangan bismillah. Tapi penekanannya pada huruf yang bertasydid, bukan ditekan pada suara huruf sebelum huruf bertasydid. Tadi terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya langsung nempel. Hirwah. Ini halnya bisa dilihat kembali oleh saudari kita Wina Al-Dani pada praktek buku Al-Marhalah. Barangkali Wina Al-Dani adalah salah seorang peserta tahsin di tahsin yang anak kelola. Bisa dilihat pada jilid 1 buku Al-Marhalah bagian bertasydid. Itu tahap kedua dalam buku Al-Marhalah jilid pertama. Dilatih untuk membaca huruf-huruf yang bertasydid. Ba misalnya. Jangan ba tapi langsung a itu masuk ke ba. Nempel ke ba. Ba. Atta. Assa. Sampai sin nantinya. Assa. Tidak baca asa, tapi asa. Penekanannya pada huruf yang bertasydid. Asa. Seperti halnya di ayat pertama juga seperti itu tadi prakteknya. Qul huwa Allah. Seakan-akan huwanya terpanjangkan. Seharusnya langsung nempel. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Seharusnya langsung nempel ke shad. Allahus samad. Baik, seperti itu. Untuk koreksian untuk saudari kita Wina Al-Dani. Baik, di sini ada nyusul satu soal audio yang dikirimkan teman kita yang terlambat tadi mengirimkan suaranya.
Di sini datang dari Samsu Alam. Syamsu Alam. Ini Samsu Alam di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita dengarkan. Ini karena baru masuk audionya, nggak perlu di-convert karena tidak cocok langsung dibuka dengan media audio ataupun program audio edit audio Ana. Samsu Alam. Baik, kita dengarkan bacaan dari saudara kita Samsu Alam di Makassar, Sulawesi Selatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, itu bacaan dari saudara kita Samsu Alam di Makassar, Sulawesi Selatan. Masalah mat warokannya sudah, alhamdulillah, sudah setara, maksudnya sudah setara. Kemudian pengucapan huruf tasdid juga sudah. Sedikit saja untuk koresiannya. Yang pertama adalah bacanya masih cepat, bisa diperlambat lagi intonasi bacaannya. Karena cepat ini sehingga huruf-huruf sukun yang tidak berhak terpantulkan sehingga terpantulkan. Karena lisan belum merasakan makhraj yang tepatnya. Oleh karena itu dipelankan bacaannya. Contoh kasus yang terjadi tadi bismillah. Bismi karena haknya kurang pas. Maka adirkan angin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bacaan dari saudara kita Syamsul Alam. Bismillah seharusnya. Kemudian karena terlalu cepat juga tadi. A'udzubillahi minasyaiton. Berbeda dengan halnya tadi dari saudara kita yang baca tadi. Anda lupa siapa namanya tadi, Minas, terbulatkan bibirnya ketika minasyaitonirrajim. Kalau yang diperhatikan oleh saudara kita Samsul Alam, lari bunyinya, minasyaiton. Ini mungkin bibirnya terlalu lebar. Dia normal, pertengahan. Tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu monyong. Asya, jangan ash. Sehingga terbaca tadi minash, seharusnya mina sya, minash, jangan minash, tapi minasyaiton. Kemudian praktek yang berikutnya, praktek qalqalah kecilnya. Diperkecil sedikit untuk qalqalahnya, qalqalah kecil sedikit lagi diperkecil sehingga dibaca lam yalid. Jangan lam yalid wa lam yulad, tapi lam yalid.
lam yalid wa lam yulad. Seperti itu prakteknya. Ya, inti yang pertama adalah diperlambat bacaannya sehingga bisa merasakan huruf-huruf dari makhraj huruf yang kita baca ini. Barakallahu fiik untuk saudara kita Syamsul Alam di Makassar. Terakhir di sini yang juga baru masuk audionya dari Ali Rahman Sagala. Ali Rahman ini di mana kemarin? Posisi beliau di Kubang. Ya, masih di daerah dekat Pekanbaru. Ali Rahman Sagala. Kita convert dulu audio yang telah dikirimkannya karena baru masuk. Kita convert ke MP3 suaranya. Baik, kita dengarkan bacaan dari saudara kita Adi Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Itu praktek dari saudara kita Ali Rahman di Kubang. Untuk prakteknya sudah tenang bacaannya, tinggal lagi meninggikan suara sedikit lagi. Kemudian mad dorokannya juga sudah terpraktekkan. Untuk koreksinya sedikit saja. Ini sebenarnya bukan koreksian sebenarnya, karena bacanya sudah dikatakan betul pengucapannya, namun jarang diperhatikan oleh para ulama. Apa hanya itu? Sebenarnya ini pembahasannya pada level teori tahsin, teori tajwid sebenarnya. Yaitu pada ayat ketiga, lam yalid. Tadi terdengar suara yang dibaca oleh saudara kita Ali Rahman tadi, bacaan dari beliau, yaitu pada kalimat yalid. Tadi terbaca yalidi, lam yalidi wa lam yulad. Boleh sebenarnya, namun untuk awal ini kita arahkan ke fathah semuanya, bunyi kokolahnya fathah yang miring, separuh dari fathah. Lam yalid wa lam yulad. Walaupun kalau dilihat dari betul atau salahnya penerapan kokolahnya dikatakan betul, namun kita pakai yang lebih utama terlebih dulu, mengarah ke arah fathah semua patulan kokolahnya. Lam yalid wa lam yulad. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Ali Rahman. Kita
Itu bacaan dari saudara-saudara kita dan member dan teman-teman yang mengirimkan suaranya di kesempatan di kesempatan pekan ini yang telah dikirimkan oleh sahabat kita. Dan mudah-mudahan dari koresian-koresian yang telah disampaikan tadi mewakili untuk koresian para member, pada teman-teman semuanya yang di live di kesempatan pagi hari ini di Facebook, dan dapat diperbaiki bacaan surah Al-Ikhlasnya. Tapi Anda akan praktekkan sekali untuk penjelasannya bisa dilihat kembali pada pembahasan praktek surah Al-Ikhlas bisa dilihat kembali pada pembahasan pekan yang lalu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan antum bisa berlatih terus di rumah dari bacaannya, dan sehingga betul dan bisa dibenarkan bacaannya dan bisa dibawa untuk salat kita masing-masing. Baik, Anda bacakan kembali sebelum kita lanjutkan surat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita praktek surah Al-Ikhlas dan mudah-mudahan nanti bisa berlatih semuanya di rumah masing-masing. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Pelajaran pada surah Al-Masad atau surah Al-Lahab kalau biasa kita mendengarkan nama suratnya. Di surah Al-Lahab ini pembahasan yang akan kita bahas buka dulu lembaran pelajarannya. Ya, surat Al-Masad ini kita mulai dari pembahasan mat terlebih dulu. Di surat Al-Masad ini ada 15 tempat yang mesti panjang. 15 tempat yang mesti panjang di surah Al-Masad ini atau surah Al-Lahab ini. 15 panjang. Belum bisa lagi panjang 2 atau panjang 4-nya. Panjang sedang atau panjang biasanya. Pokoknya jumlah yang mesti dipanjangkan di surah Al-Masad ini hanya 15. Hanya 15, tidak kurang, tidak lebih. Yang 15 itu yang mana? Yang pertama kita pisahkan mat biasa. Mat biasa dari yang 15 tersebut ada 13 mat biasa dan 2 mat sedang atau mat 4 harokat. Mat biasa itu yang mana? Yang pertama adalah di ayat pertama. Silakan buka mushafnya supaya lebih fokus bagi antum yang live di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Abi, kalimat abi. Ayat pertama kalimat abi itu panjang biasa. Abi panjang biasa. Kemudian di ayat kedua aghna, nanya. Aghna, nanya panjang biasa. Masih ada di ayat kedua ma, panjang biasa. Kemudian masih di ayat kedua luhu, hu-nya panjang biasa. Masih ayat kedua wama,
Baik. Kemudian ayat ketiga. Yasla, la-nya. Yasla. La panjang biasa. Kemudian masih ada yang ketiga, zata. Za panjang biasa juga. Ayat keempat, wa mra'atuhu. Hu panjang biasa. Masih ayat keempat, hamma. Ma-nya. Ma itu panjang biasa. Kita beralih ke ayat kelima, fi panjang biasa. Ji panjang biasa. Ha panjang biasa. Maka jumlah panjang biasa mat 2 rakaat di surah Al-Masad ini ada 13. Ada 13 yang dipanjang biasa. Kita perhatikan panjang biasa itu seperti apa kadarnya. Mungkin bisa antum meniru juga bacanya. Anda berikan jeda masing-masing katanya. Kita langsung ke perkataannya saja, tidak ke ayatnya, supaya bisa fokus pada praktek mat 2 rakaat ini. Karena cukup banyak. Ada 13 mat biasa di surat Al-Masad ini. Kita perhatikan. Abi, bi. Kemudian yang kedua, na. Kemudian maluhu. Kemudian wama. Di ayat ketiga, yasla. Ya afan, ada kececer tadi untuk perinciannya. Di ayat ketiga ada naron. Na-nya, ron tidak. Naron. La dengan na sama. Yasla naron. Yasla naron. Yasla naron. Mesti di ayat ketiga, zata. Ayat keempat, wam. Maka wa tidak panjang, yang panjang hu-nya. Wam ru'atuhu. Hu. Kemudian ayat keempat, hamma. Ya, nanti tengok kita singgung. Sekarang fokus ke matnya terlebih dulu. Ma. Itu praktek mat 2 rakaat. Kemudian ayat kelima, fi jidiha. Maka harus sama ketiganya. Fi jidiha. Itu mat biasa. Baik, kemudian mat 4 rakaat. Di surah Al-Masad ini ada 2. Yang pertama di ayat 1. Yada abi. Da-nya panjang sedang, panjang 4 rakaat. Yada abi. 4 rakaat, berarti 2 kali dari 2 rakaat tadi. Abi. Sekarang yada abi. Yang keduanya wama. Di ayat kedua, afan, dima. Di ma-nya di awal ayat kedua. Ma. Maka panjang sama dengan da tadi.
ma aghna, ma aghna. Seperti itu prakteknya. Jadi ada 15 yang dipanjangkan, 13 panjang biasa, 2 panjang sedang. Ya cukup banyak pelajaran untuk mat. Untuk dengung ya tidak masalah, kita praktekkan untuk dengung, atau ana tunjukkan yang untuk dengungnya. Untuk dengung ada 5 poin dengung di sini. Ada 5 poin dengung di sini. Yang pertama di ayat pertama. Yang pertama di ayat 1. Coba dilihat Al-Qur'annya. Ada kata lahabin watab. Lahabin watab. Maka itu dengung. Binnya didengungkan. Lahabin watab. Lahabin watab. Itu prakteknya. Lahabin watab. Ingat, untuk dengung kadar prakteknya 2 harokat dengung, dan 2 harokat dengung ini lebih lama daripada 2 harokat panjang tadi, dari mat yang mat biasa tadi, lebih panjang dia. Lahabin watab. Itu dengung pertama. Dengung yang kedua di ayat ketiga. Dengung kedua di ayat ketiga. Naron zata. Naron zata. Ronnya didengungkan. Naron zata. Ya, lihat prakteknya. Kalau dijelaskan ini butuh teori yang panjang, tetapi praktekkan dengungnya itu rokat. Naron zata. Naron zata. Oke, sebentar. Kemudian dengung yang berikutnya di ayat keempat. Hamma. Hamma, mim tasdid. Hammalata. Hammalata. Dengung yang berikutnya di kata, di kalimat habalun mim masad. Habalun. Habalun mim masad. Habalun. Habalun mim masad. Ada 2 dengung di sana. Habalun mim masad. Itu dengungnya. Itu catatan ringan saja untuk membaca mim yang 2 ini. Yang 3, yang 3. Hamma, kemudian habalum mim masad. Tutup bibirnya sama semuanya. Jangan ada yang termonyongkan sedikit bibirnya. Biasa saja. Seperti baca hamma tadi, maka untuk mim yang berikutnya sama bibirnya. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Baik. Kemudian itu barangkali ada 1 poin lagi yang tambah, huruf yang bertasdid. Huruf yang bertasdid. Dalam membaca huruf yang bertasdid, jangan terlalu cepat menahan tasdidnya, atau jangan terlalu lama kali. Jadi tab bat yada, ditahan terlebih dulu baru baca. Tab bat yada. Tab bat. Dan batasnya ada 2 di sini. Wa tab.
Baik, itu penerapan huruf-huruf tasdid selain mim dan nun. Barakallahu fiik, itu penjelasan kita karena terlalu banyak nanti khawatirnya tidak bisa tersimpan semuanya, tidak bisa dipahami semuanya. Kita cukupkan untuk pembahasan masalah mat biasa, mat sedang, dengung, dan huruf yang bertasydid. Baik, Anda praktekkan dengan sempurna, namun yang Anda minta dari itu adalah nanti dalam bacaan latihannya fokus pada mat 2 rakaat dan 4 rakaatnya dan dengungnya yang telah dipraktekkan tadi. Baik, Anda praktekkan, silakan antum tiru di rumah bacaan anak ini dari penjelasan surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Anda aja, Anda baca lagi dan berikan waktu untuk jeda antara masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik, demikian praktek dari Anda dan penjelasan dari Anda mudah dapat dilatih. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, fokuskan pada mempraktekkan mat 2 rakaat dengan mat 4 rakaat dan praktek lamanya dengung. Untuk dengung penerapan yang sempurna tidak terlalu Anda tuntut sekarang. Kalau bisa Anda meniru sebagaimana Anda praktekkan, alhamdulillah. Kalau tidak, paling minimal adalah setara lama dengungnya antara dengung yang satu dengan dengung yang lain. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada poin dengung tadi ada 5 tempat yang didengungkan tadi, maka kelimanya lama menahan dengungnya sama kadarnya. Baik, kemudian ada faedahnya dari pertemuan kita dalam live pelajaran tahsin di Facebook kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan untuk diberikan kemudahan lisannya untuk membaca Al-Quran Al-Karim dan memperbaiki tajwidnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala khilafan. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.